Halo, selamat datang kembali teman-teman di channel Sarjayadi Awe. Jadi di sini teman-teman kita akan mulai untuk belajar seri terbaru setelah kemarin di video sebelumnya tentang Sheet Pintar, nama aplikasinya itu sudah saya demokan seperti apa yang akan kita buat. Jadi saya ulang kembali. Jadi kita akan membuat yang seperti ini teman-teman ya. Sheet Pintar versi 01. Jadi di sini khusus untuk persediaan dan laporan-laporan lainnya. Di sini kita akan membuat secara detail teman-teman supaya teman-teman dapat ilmunya dan dapat juga aplikasinya setelah menyelesaikan video ini. Oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan teman-teman, kembali saya ingatkan bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa teman-teman subscribe dulu supaya tidak ketinggalan untuk video-video terbaru atau terupdate dari saya. Dan jika teman-teman sudah sering masuk ke channel saya namun belum subscribe, dukung channel ini untuk tetap berkarya dengan cara subscribe dulu supaya teman-teman juga bisa mensupport saya untuk membuat tutorial-tutorial terbaru yang bisa bermanfaat bagi bisnis teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman buka dulu file Excel-nya. Di sini ada file kosong teman-teman, kita akan mulai membuat. Jangan lupa setelah membuka atau membuat file baru supaya datanya tetap tersimpan aman, di save dulu teman-teman, Ctrl S saja. Jadi kita simpan di folder terserah. Di sini saya masukkan di salah satu folder saya, namanya ini terserah teman-teman. Saya gunakan file latihan Sheet Pintar, kemudian kita save. Jadi ini sudah di save teman-teman. Jadi biasakan pada saat teman-teman bekerja dengan Excel yang baru itu di save dulu supaya kalau ada kendala ke depannya itu bisa langsung tersimpan datanya, atau paling tidak ada beberapa data yang sudah ke save oleh teman-teman. Sekarang yang pertama kita lanjut, yang kita akan buat adalah profile dulu teman-teman. Jadi profile seperti ini tampilannya. Jadi ini hanya menggunakan perpaduan warna teman-teman. Jadi kita bermain warna di sini supaya seolah-olah ini agak ke dalam teman-teman ya. Padahal ini bisa langsung teman-teman lihat sendiri, ini ada flat saja, hanya bermain warna. Kita akan buat yang seperti ini triknya. Yang pertama teman-teman di bagian kita ambil di C3 dulu. Jadi di C3 ini kita perbesar dulu. Di C3 teman-teman masukkan profil usaha, kemudian Ctrl A. Jadi kita akan Ctrl A dulu untuk mengubah fontnya. Jadi terserah teman-teman saja mau menggunakan font apa. Di sini saya menggunakan Century Gothic dan enter. Lalu font size-nya atau ukurannya teman-teman di sini 10. Bentar. Ya. Untuk di bagian kolom B, teman-teman sisa klik saja atau pilih saja salah satu baris atau row yang teman-teman inginkan. Jadi kita akan mengubah ukurannya tapi bukan secara manual supaya ukurannya sama. Itu teman-teman kita akan belajar menggunakan shortcut pada seri kali ini. Tekan Alt pada keyboard, kemudian tekan huruf H, lalu teman-teman pilih huruf O dan pilih W untuk lebar kolomnya. Sekarang di sini ada muncul kolom width. Ini kita ganti dengan 0,5 seperti yang saya gunakan di aplikasi yang sudah jadi. Oke, seperti ini 0,5. Kemudian di bagian C2 teman-teman tekan Alt kembali, lalu tekan H, lalu O, lalu pilih H kembali teman-teman. Masukkan di sini 5 saja untuk tinggi barisnya. Oke. Jadi ini akan otomatis ukurannya akan sama. Jadi ini yang akan kita pergunakan ke belakang, ke depannya nanti teman-teman. Profil usaha kita bold dulu supaya tebal. Nah, di bagian C5 teman-teman masukkan nama usaha. Jadi diketik saja manual nama usaha. Oke, titik 2. Enter. Jarak 1 saja. Di sini ada alamat
titik 2 saja, kemudian enter. Lalu kita berikan jarak 2 baris dia, lalu masuk ke C10. C10 itu teman-teman bisa masukkan kontak, lalu titik 2, dan di bagian C12 teman-teman masukkan email. Jadi emailnya ini ketik saja manual. Oke. Di blok saja antara nama usaha dengan email, lalu pilih rata kanan, atur lebar kolomnya untuk bagian nama supaya muat seperti ini. Di bagian nama usaha yang di bawahnya yang C6, teman-teman tekan lagi Alt H O kemudian H, masukkan angka 5. Jadi kita mengatur jaraknya angka 5 semua. Di kontak juga begitu, di bawah email. Oke, ini bisa tambahkan aplikasi atau copyright, teman-teman bisa tambahkan supaya untuk dipergunakan di usaha teman-teman itu bisa kayak gini teman-teman ya. Nah, ini kita perkecil sedikit hurufnya ke 8 saja. Setelah jadi teman-teman seperti ini. Untuk bagian D agak dirapatkan sedikit kolomnya, disesuaikan saja sebagai jaraknya. Di bagian E teman-teman kolomnya ditarik saja supaya agak lebar. Kemudian F ini teman-teman di baris terserah teman-teman, tekan Alt H O W dengan cara yang sama, Alt H O W lalu 0,5 enter. Maka ini sudah ada kotak-kotak kolom-kolom kecil teman-teman ya. Nah, di bagian nama usaha ini, di bagian di A1 teman-teman blok dulu sampai dengan baris ke-15 di kolom G. Teman-teman berikan warna, terserah saja teman-teman. Di sini saya mengikuti di aplikasi, saya menggunakan warna white, kemudian background 1, darker 25%. Dan pilih. Lalu untuk di kolom H teman-teman klik kolom H, lalu tekan bersamaan Ctrl dan Shift, lalu arah kanan, maka otomatis sampai ke baris kolom paling ujung. Kemudian klik kanan, pilih hide. Oke. Kemudian di bagian baris ke-16 itu teman-teman tekan bersamaan Ctrl dan Shift, lalu arah bawah pada keyboard, tekan arah bawah pada keyboard supaya sampai ke baris paling akhir, yaitu baris 1.048.000 sekian. Kemudian hide. Nah, ini sudah selesai seperti ini. Sekarang kita akan menggunakan permainan warna supaya hasilnya seperti ini teman-teman, agak ke dalam. Ini adalah trik baru untuk seri kali ini. Jadi warna kita ubah ke warna putih dulu teman-teman. Di warna putih ini teman-teman bisa copy saja, pastekan di 2 baris untuk alamat, kontak untuk kontaknya, dan email. Oke, seperti ini. Ini masih kelihatan flat saja teman-teman, atau datar saja seperti biasa. Di bagian alamat teman-teman pilih Merge and Center supaya ke tengah, lalu pilih wrap text supaya pada saat teksnya panjang, pada saat penulisan alamat itu otomatis akan ke bawah teman-teman. Dan pilih teksnya agar tetap di atas, jadi top link. Oke. Setelah selesai seperti ini, kita akan memberikan border teman-teman supaya bisa mendapatkan hasil seperti ini. Yang pertama, pilih dulu nama usaha yang warna putih ini, lalu pilih borders, more borders. Nah, di bagian more borders ini, teman-teman warnanya untuk color kan bagian border di sini. Pilih yang kedua, black, kemudian text 1, lighter 50% lighternya.
Seperti ini. Kita pilih yang tebal untuk di bagian sisi kiri, kemudian sisi kanan diklik saja ini. Di bagian atas, kiri dan atas itu tebal. Kemudian di bagian untuk kanan dan bawah itu teman-teman ganti ke warna yang levelnya lebih rendah dari yang pertama, yang di white background 1, dark care 15%. Teman-teman pilih yang lebih tipis sedikit teman-teman ya. Kita ambil kanan, kemudian yang di bagian bawah seperti ini. Hasilnya kita akan cek dulu. Ini sudah kelihatan agak ke dalam teman-teman. Sekarang ini sisa di copy saja ke bagian kontak, kemudian email. Di bagian alamat tidak bisa di copy karena walaupun teman-teman copy, coba kita pastikan dulu ini tidak akan berpengaruh teman-teman, karena ada merge and center. Jadi harus dibuat secara manual dengan langkah yang sama, dengan pemilihan warna yang sama teman-teman. Jadi seperti ini. Warna yang kedua agak lemah sedikit dan agak tipis. Oke. Hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi kita coba isi dulu nama usaha, misalkan di sini Sarjayadi AW, kemudian alamatnya ini Makassar. Kontaknya, untuk kontak itu teman-teman jika mengetik yang ada nolnya di depan itu harus menggunakan tanda kutip satu kali. 0853 9840 0322, enter. Emailnya seperti biasa dimasukin @gmail.com. Kita atur untuk rata teksnya, kita pilih rata kiri dan agak masuk ke dalam supaya nggak terlalu di batas ini teman-teman. Pilih increase indent satu kali saja, seperti ini, agak masuk ke dalam. Setelah selesai pengisian nama, teman-teman berikan nama untuk masing-masing sel yang teman-teman pilih supaya pemanggilannya cukup memanggil namanya saja di name box. Name box ini teman-teman ketikkan saja seperti biasa. Di sini kita masukkan nama, enter, lalu pilih alamat, masukkan alamat, lalu enter. Kontak juga dipilih di sini, kontak, enter. Oke, ini ke klik. Lalu di sini email. Oke. Sekarang pada saat teman-teman cek di name boxnya sudah ada 4. Jika teman-teman berhasil mengikuti tutorial yang pertama ini, untuk part 1 ini teman-teman akan melihat 4 nama yang teman-teman sudah buat. Gunanya ini pada saat teman-teman pilih, email akan diarahkan ke email yang teman-teman pilih tadi. Nah, sekarang di sini teman-teman kita akan hilangkan untuk headingsnya yang di atas ini supaya lebih rapi. Tekan view, kemudian pilih view, lalu hilangkan centang headings seperti ini. Untuk profile teman-teman blok saja seperti ini teman-teman ya, di blok saja, lalu pilih merge and center supaya ke tengah. Copyright juga sama teman-teman, pilih saja supaya ke tengah. Di bagian di sini ada kolom kecil di bagian B, coba munculkan lagi headingsnya, kita cek dulu. Ini kita perkecil. Di bagian B2, di bagian B2 kita blok saja, lalu sampai ke bawah seperti ini. Pilih border seperti biasa, pilih border outside border, yang di pinggirannya saja. Setelah dipilih hasilnya seperti ini. Hilangkan lagi kembali untuk view headingsnya. Nah, coba kita cek hasilnya akan sama dengan yang kita buat yang baru ini teman-teman. Oke, jangan lupa di save dulu hasilnya. Jadi ini sudah jadi untuk sheet pertama. Kita tinggal rename, klik kanan, pilih rename, lalu di sini masukkan profile.
enter. Oke, untuk sheet pertama sudah selesai. Jadi part 1 untuk pembuatan sheet profil usaha sesuai dengan yang kita demokan ini sudah berhasil. Jadi tetap dinantikan saja teman-teman untuk part yang selanjutnya. Dan jika ada yang kurang jelas dari penjelasan saya atau misalkan ada yang perlu dipertanyakan, boleh langsung ke kolom komentar atau bisa juga teman-teman hubungi saya via WhatsApp melalui kontak saya. Oke. Cukup sekian teman-teman, tetap dinantikan untuk video selanjutnya. Salam dari saya, Sarjayadi Awe.